Sementara itu, saudara, dari penembakan gas air mata ke dalam kampus Unisba dan Unpas Bandung, Jawa Barat, pihak keamanan kampus Unpas membenarkan peristiwa penembakan gas air mata ke dalam area kampus pada Senin malam. Sejumlah selongsong gas air mata ditemukan oleh pihak keamanan kampus Universitas Pasundan. Sejumlah gedung Universitas Pasundan juga pecah akibat peristiwa ini. Pihak keamanan kampus Unisba menyebut ada 12 orang yang pingsan akibat sesak napas dalam insiden ini. Sementara Rektor Unisba menyebut ada puluhan orang masuk ke gedung Unisba saat polisi menembakkan gas air mata ke dalam area kampus. Ditembakkan, itu ada kaca pecah juga dari itu di depan. Jadi ditembakkan ke kampus aja itu. Mungkin ada sekitar berapa mungkin Pak gas air mata yang ditemukan itu Pak? Ada lebih dari 40 itunya kalau selongsongnya mah. Lebih dari 40. Ya tutup itu selongsongnya. Terus saat kejadian waktu ditembakkan gas air mata ini ada yang terluka atau gimana? Korban Pak 12 orang. Kenapa itu? Pingsan. Ini karena pekat kan ini asap pingsan. Jadi medis sudah pada istirahat juga, ngerawat lagi dia. Itu jam 12.00 itu mungkin rentang waktu yang ditembakkan gas air mata itu. Kalau tembakannya mah Pak ke dalam ya? Ya, tembakannya pasti ke dalam. Nggak mungkin tembakannya ke sini, dia maunya di sana kan? Nah, logic thinkingnya nggak ada gitu di situ. Apa berarti Mas yang lari berlindung ke dalam area Unisba? Saya tidak bisa menghitung, tapi banyak lah. Ya, tapi banyak yang larinya ke area. Bisa dibayangkan kelompoknya gitu ya. Kelompoknya dari Taman Radio, kemudian Purnawarman, kemudian juga gedung LPPM, kemudian di sini di Taman Segitiga sampai di sini. Berarti ada kurang lebih 5 gerombolan gitu ya. Senin malam hingga Selasa dini hari, polisi menembakkan gas air mata di kawasan Taman Sari, Bandung, Jawa Barat. Di area ini terdapat Universitas Islam Bandung Unisba dan Universitas Pasundan atau Unpas. Rekaman video amatir menggambarkan kepanikan sejumlah mahasiswa yang berada di Unisba dan Unpas Bandung. Dalam rekaman video amatir tersebut tampak sejumlah mahasiswa berlarian masuk ke dalam ruangan kampus untuk menghindari gas air mata. Sementara di luar gedung, tampak sejumlah polisi yang menggunakan motor menembakkan gas air mata ke arah gedung kampus. Mahasiswa mengaku Senin sore sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa kembali ke kampus untuk beristirahat. Namun pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan TNI Polri melakukan penyerangan ke area kampus, bahkan menangkap rekan mereka. Sekitar pukul 21.00 WIB, gabungan Polri dan TNI melakukan penyerangan secara membabi buta ke area kampus, tepatnya di area Taman Radio dan Jalan Rangga Gading. Beberapa kawan kami tertangkap dan kami kira aparat sudah tidak akan lagi menyerang kami di area kampus. Namun tepatnya pada pukul 00.06 dini hari di depan area kampus, pasukan gabungan TNI Polri kembali menyerang. Mereka membabi buta dengan menembakkan gas air mata ke dalam kampus dan menembakkan kami dengan peluru karet. Sementara itu, polisi membantah melakukan penembakan gas air mata ke arah kampus di kawasan Bandung, Jawa Barat. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan, penembakan gas air mata dilakukan di jalan raya. Polisi juga mengaku ada pihak yang ingin membenturkan polisi dan mahasiswa. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari anarko yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Peristiwa penembakan gas air mata di area kampus bermula saat sejumlah massa aksi yang sebelumnya berunjuk rasa di gedung DPRD Jawa Barat melarikan diri ke arah kampus Unisba. Menjelang tengah malam, polisi diduga mendatangi area kampus sambil menembakkan gas air mata
ke sekitar jalan yang mengakibatkan massa aksi dan sejumlah mahasiswa kocar-kacir di area kampus. Tim Liputan, Kompas TV. Kita pantau bagaimana jalannya aksi damai pengemudi ojek online di Monas, Jakarta dan juga pernyataan sikap dari mahasiswa Universitas Indonesia. Kita sapa jurnalis Kompas TV ada Ariel Wiranata dan yang berada di Silang Monas, Jakarta dan juga Asri Gunawan di kampus UI Depok, Jawa Barat. Selamat petang Ariel, bagaimana situasi di Monas sampai dengan sore ini? Apa tuntutan aksi damai pengemudi ojek online di sana? Ya, Sri dan saudara, saat ini memang jika dilihat dari pengemudi ojek online atau ojek daring sudah mulai membubarkan diri, yang dimana memang pada aksi kali ini dengan tajuk yaitulah tebar sejuta mawar kebaikan, tentu saja sesuai dengan aksi tema tersebut, yang dimana dari pengemudi ojek online tersebut memberikan bunga mawar kepada TNI, Polri yang berjaga. Tentu hal ini agar inginan aspirasi mereka yaitu dengan ada tindakan humanis yang diberikan kepada personil TNI atau Polri yang saat melakukan penjagaan atau saat bertugas. Tentu selain itu juga memang agenda pada kali ini sudah dilakukan sejak pukul 2 siang dini hari, yang dimana tadi sempat dilakukan dari mereka mengitari dari area sekeliling Monas, yang dimana sebelumnya mereka merencanakan aksi ini beberapa titik, namun tidak jadi, dibatalkan dan dilakukan hanya di sekitaran Monas saja karena menginginkan tidak adanya tindakan provokasi yang dilakukan, sehingga dilakukan pada aksi ini hanya di sekitaran area Monas saja. Selain itu juga dikatakan bahwa walaupun dengan adanya aksi damai ini diinginkan dengan adanya tindakan humanis yang diberikan oleh petugas polisi ataupun TNI. Selain itu juga mereka akan terus mengawal dari kasus yang terjadi sesama rekan ojek online pada beberapa waktu lalu. Hal ini tentu mereka inginkan aspirasi mereka didengar, namun aksi ini dapat berjalan dengan damai dan kondusif. Maido. Baik, dari kawasan Silang Monas, Jakarta kita akan menuju ke kampus UI di Depok. Ada Asri Gunawan di sana. Asri, apa yang menjadi dasar pernyataan sikap dari mahasiswa UI? Sudah ada rencanakah untuk kembali melakukan aksi unjuk rasa? Ya, selain meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang tidak pro rakyat dan juga mengecam atau tidak setuju begitu dengan apa yang terjadi dalam aksi di mana ada tindakan represif yang dilakukan oleh aparat, BEM UI juga meminta investigasi atas dugaan makar dalam aksi dan harus dibuka secara transparan. Selain itu, BEM UI juga tadi menyampaikan bahwa akan mengawal informasi yang objektif dan berpihak kepada kebenaran, dan yang terpenting BEM UI juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi serta menjaga persatuan. Lebih lengkap saya akan tanyakan langsung kepada Ketua BEM UI, Atan Zaid, yang sudah bersama saya sekarang. Ada 5 poin tuntutan yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana sikap BEM UI untuk mengawal tuntutan-tuntutan ini supaya tercapai? Ya, kita akan melakukan segala bentuk cara dalam kerangka demokrasi untuk mengawal tuntutan-tuntutan kami. Itu bentuknya apa aja, bisa aksi massa, kita bisa campaign di sosial media, kita bisa aksi massa turun ke jalan, kita bisa aksi simbolik, ya mungkin di beberapa tempat kita menetap seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan keramaian yang bersikap, keramaian yang memiliki sikap politik, keramaian yang memiliki kekuatan politik. Itu salah satu bentuk pengawalan kami. Dan segala macam bentuk dalam kerangka kerangka demokrasi seperti audiensi, RDPU dan lain sebagainya. Gitu. Apapun jalan komunikasi terhadap setiap stakeholders akan kita lakukan, karena kita dihadirkan pada kondisi saat ini yang sangat genting gitu ya, sangat genting, dan kami berharap dan kami sangat ingin ada perubahan-perubahan di Indonesia. Jadi itu dari BEM UI sebenarnya. Ya. Tadi ada juga menyebutkan akan melakukan atau menggelar aksi lagi. Apakah dalam waktu dekat dan kapan, dan apakah hanya BEM UI saja atau mengajak seluruh masyarakat Indonesia? Ya, dalam waktu dekat ya. Intinya dalam waktu dekat, dan kami akan melakukan konsolidasi nasional kepada seluruh mahasiswa di Indonesia bersama aliansi-aliansi mahasiswa. Setelah itu kami akan mengajak seluruh elemen masyarakat ya, buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota dan lain sebagainya. Itu akan kami ajak secara terbuka untuk turun di dalam aksi massa dan juga bisa membawa Indonesia lebih baik, membawa perubahan, membawa statement-statement atau pernyataan politik, sikap-sikap politik terhadap
kondisi pemerintahan saat ini. Termasuk mengkritisi apa saja kebijakan atau tuntutan utama apa saja yang akan disampaikan nantinya, apakah soal kebijakan yang tidak pro rakyat saja atau mungkin mengkritisi soal program strategis pemerintah yang mungkin dinilai tidak efektif atau bagaimana? Kami akan mengkritik segala bentuk jenis kebijakan dari sektor sosial, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan. Jadi sektor-sektor tersebut akan kita bagi ya. Kita bagi berdasarkan sektornya, kita sampaikan yang bermasalah apa saja, dan yang utama sebelum itu semua tersampaikan, yang utama itu soal bagaimana penyampaian kita terhadap kebijakan. Dalam hal ini, kita selama ini selalu terhalang untuk mengevaluasi kebijakan dari masyarakat ya. Paling mungkin mekanismenya itu hanya judicial review melalui MK, dan itu sangat melalui proses yang sangat terlalu panjang dan juga akan rumit bagi masyarakat. Kami ingin membuka lagi. Kami berharap pemerintah membuka opsi-opsi lagi untuk bisa memastikan ketika ada kebijakan yang bermasalah bisa dievaluasi secepat mungkin gitu ya. Secepat mungkin ada kebijakan yang bermasalah, masyarakat bisa menyuarakan tanpa rasa takut seperti itu. Itu. Menjalankan atau menyampaikan aspirasi tentu harus dengan cara yang baik begitu ya, dengan damai dan tidak memprovokasi satu sama lain. Baik, terima kasih Atan untuk waktunya, dan tetap jaga kedamaian dan juga keamanan dalam menyampaikan aspirasi bersama teman-teman dan saksi lainnya. Dan itu Medop yang disampaikan oleh BEM UI, dan tentu saja tadi seperti yang salah satu yang di-highlight adalah BEM UI ini mengecam segala bentuk pembungkaman terhadap pers, kemudian juga termasuk adanya pelumpuhan fitur siaran langsung di platform digital yang ini bisa membiaskan informasi. Dan dalam waktu dekat seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Ketua BEM UI, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi yang dilakukan dalam rangka mengawal poin-poin tuntutan ini agar bisa tercapai dan juga direalisasikan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Eril Winanata dari Silang Monas, Jakarta. Terima kasih kawan-kawan. Dan kami langsung mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di Bandung, Jawa Barat. Ini adalah situasi terkini yang berlangsung di Bandung. BEM ITB menggelar aksi protes kekerasan dalam penanganan rentetan demo yang terjadi beberapa waktu terakhir di wilayah Indonesia, termasuk di Bandung, Jawa Barat, saudara. Tampak mereka mengenakan pakaian berwarna hitam, dan informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa keluarga mahasiswa ataupun KM ITB ini, mereka akan tetap bersuara dan bersolidaritas dengan rencana ataupun melaksanakan aksi simbolik KM ITB dengan tujuan meminta agar pengusutan tuntas kejahatan respiratif aparat dan kebobrokan negara sebagai bentuk sikap kemanusiaan, solidaritas serta kepedulian terhadap maraknya tindakan represif aparat dan penindasan negara kepada rakyat yang tengah terjadi, saudara. Ini adalah informasi yang kami dapatkan dari aksi yang masih akan berlangsung, saudara. Aksi damai ini, saudara, digelar, salah satu tuntutannya adalah mengusut tuntas kejahatan represivitas aparat dan juga mengusut semua kekerasan yang terjadi selama unjuk rasa ini, saudara. Usai jeda, saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi prajurit TNI Angkatan Darat menggelar patroli di ibu kota Jakarta dalam mendukung dan memastikan situasi Jakarta tetap aman usai perusakan dalam rentetan demonstrasi. Pakai sugar dulu.